untuk tim Lex Invicta. Baik, kita akan menguji terlebih dahulu yang akan terbagi menjadi tim pro serta tim kontra. Untuk pertama kita akan mencari tim pro terlebih dahulu. Tim pro dari tim Pure Mind, tim kontra dari tim Lex Invicta. Untuk perwakilan pembicara pertama dari tim pro bisa mengambil undian mosi terlebih dahulu. Bisa dibuka maksudnya. Dominasi bank syariah milik negara menghambat tumbuhnya inovasi di sektor keuangan syariah Indonesia. Baik, mosi kita pada hari ini yaitu dominasi bank syariah milik negara menghambat tumbuhnya inovasi di sektor keuangan syariah Indonesia. Sistematika debat akan dimulai dari pembicara satu dari tim pro, lalu dilanjutkan pembicara satu dari tim kontra, lalu dilanjutkan kembali kepada pembicara dua dari tim pro, dilanjutkan ke pembicara dua dari tim kontra, lalu terakhir pembicara ketiga dari tim pro, dan terakhir pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu debat masing-masing peserta akan dimulai terhitung dari pembicara pro. Apakah sudah siap pembicara satu? Terhitung dari 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan rekan tim kontra, saya perwakilan dari Mas Alkhair Ponorogo. Selaku tim pro, saya akan menyampaikan argumen saya selaku pembicara pertama mengenai mosi kita hari ini. Dominasi bank syariah milik negara menghambat timbulnya inovasi sektor keuangan syariah di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa dominasi bank syariah milik negara justru memperkuat fondasi ekonomi dominasi bank syariah milik negara seperti BSI atau Bank Syariah Indonesia. Sebenarnya penciptaan fondasi kuat bagi pertumbuhan industri syariah nasional dengan modal besar, jaringan luas, dan dukungan pemerintah. Bank-bank ini mampu membangun infrastruktur dasar atau sistem pembayaran syariah, digital banking, literasi regulasi, dan standar produk. Tanpa fondasi itu, pemain kecil justru akan kesulitan berinovasi karena pasar belum siap dan kepercayaan publik sebelum terbentuk. Analogi seperti startup vintage yang tumbuh setelah infrastruktur pembayaran digital atau QRIS, BI Fast, dan sebagainya. Dan 8. Kalau tidak ada fondasi besar di awal, inovasi kecil-kecilan tak akan punya pangsa pasar. Bank besar mendorong kolaborasi dan membuka ruang inovasi. BSI dan bank syariah milik negara lainnya kini aktif berkolaborasi dengan fintech, startup, dan UMKM. Misalnya, mereka membuka open API, inkubasi inovasi syariah, dan sandbox bersama BI atau OJK. Artinya, bukan menutup inovasi, tetapi justru menjadi platform utama bagi inovasi yang lebih luas. Data menunjukkan banyaknya penutup inovasi, tetapi justru data menunjukkan banyak produk digital syariah seperti BSI Mobile bekerjasama
pay letter syariah, wakaf digital, dan sebagainya. Lahir dari kolaborasi dengan pihak swasta. Infrastruktur seperti sistem pembayaran syariah, open API, dan digital banking bisa dibangun tanpa harus dimonopoli oleh satu pemain besar. Oleh karena itu, Waktu tersisa 1 menit. fondasi yang terlalu terpusat justru tidak membuat ketergantungan. Dominasi bukan hambatan, tapi katalis. Sementara dominasi negara sering kali hanya fase transisi dalam pembangunan industri baru. Saat industri sudah stabil dan regulasi matang, peran swasta akan meningkat dan dengan sendirinya pemerintah hanya memastikan bahwa industri keuangan syariah tidak tumbuh tanpa arah atau terfragmentasi. Dalam jangka panjang, dominasi BSI bisa jadi batu loncatan bagi ekosistem yang lebih Waktu tersisa 10 detik. kompetitif dan inovatif. Jadi menurut saya dominasi bank syariah milik negara tidak menghambat inovasi. Waktu telah berakhir. Sekian, terima kasih. Untuk membicara satu dari tim kontra, apakah sudah siap? Sudah. Waktu terhitung dari 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati serta rekan tim pro yang berbahagia. Kami di sini dari tim debat Lex Invicta dari Madura Kota Madrid yang berarti hukum yang tak terkalahkan. Di sini pertama-tama saya akan membacakan ulang kembali mengenai mosi ketiga ini, yaitu dominasi bank syariah milik negara menghambat tumbuhnya inovasi di sektor keuangan syariah Indonesia. Yang pertama, kita harus memahami konsep awal terlebih dahulu, yaitu adalah mengenai dominasi yang dimiliki oleh BSI dan bank syariah BUMN lainnya, menyebabkan pangsa pasar sektor perbankan syariah menjadi sangat terkonsentrasi. Kondisi ini dapat menghambat munculnya inovasi. Karena apa? Karena kurangnya persaingan yang sehat. Dan proses birokrasi yang panjang di sektor BUMN ini, bank swasta maupun fintech syariah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan produk baru atau inovasi yang lebih kreatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dominasi BSI yang memiliki pangsa pasar signifikan mencapai aset 60% dari total perbankan. Kekuatan modal dari jaringan BUMN pun memberikan perlindungan terhadap sektor keuangan syariah dari guncangan ekonomi atau krisis finansial, sehingga ekosistem industri tetap stabil dan memungkinkan inovasi untuk terus berkembang dalam lingkungan yang aman. Tanpa dominasi BUMN, resiko instabilitas pasar bisa meningkat, yang justru menghambat pertumbuhan inovasi karena bank kecil dan fintech akan menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi. Dominasi bank milik negara memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dengan otoritas regulasi seperti OJK, Bank Indonesia, dan juga kementerian terkait. Hal ini mempermudah implementasi regulasi dan program inovasi yang bersifat nasional, termasuk dalam pengembangan teknologi digital dan produk syariah, sehingga ekosistem perbankan syariah ini dapat berkembang secara lebih terstruktur dan terkendali. Meskipun BUMN juga memiliki birokrasi yang panjang, BSI telah meluncurkan layanan inovatif seperti BSI Mobile, digital onboarding, e-wallet syariah, dan integrasi sistem pembayaran digital yang membuktikan bahwa bank milik negara tetap mampu berinovasi di era digital dan menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Selain itu juga, Bank BUMN memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua produk keuangan syariah mematuhi prinsip amanah, halal, dan adil, sehingga masyarakat dapat mempercayai sistem keuangan syariah secara luas. Dengan pengawasan negara, inovasi tetap bisa dikembangkan tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi keseimbangan antara inovasi dan stabilitas memperkuat sektor keuangan syariah.
Mosi ini muncul karena dominasi bank syariah milik negara ini menyebabkan pasar pangsa sektor perbankan menjadi sangat terkonsentrasi. Kondisi ini dapat menghambat munculnya inovasi karena kurangnya persaingan yang sehat. Yang dapat digarisbawahi pada mos kali ini adalah kurangnya persaingan yang sehat pada dominasi bank syariah milik negara. Dan proses birokrasi yang sangat panjang di institusi BUMN itu sangat mempengaruhi pada pengelolaan. Dan juga pengembangan produk baru yang lebih kreatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan di era sekarang. Waktu tersisa 10 detik. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pembicara kedua dari tim pro. Pembicara kedua dari tim pro, apakah sudah siap? Waktu terhitung sejak dimulai. 3, 2, 1. Baik, saya di sini dari pembicara tim pro dari Lumen Mind, dari From Your Mind akan menyanggah apa yang telah disampaikan oleh pembicara satu tim kontra. Dominasi BUMN menciptakan pasar yang tidak kompetitif. Di sini menegaskan bahwasannya bank syariah milik negara seperti BSI menguasai lebih dari 60% pasar perbankan syariah. Dengan kekuatan modal besar dan dukungan pemerintah, mereka menjadi pemain dominan yang sulit disaingi oleh banyak syariah swasta maupun fintech syariah. Akibatnya, inovasi dari pihak lain sulit berkembang karena kompetisi tidak sehat. Tentang pembahasan krisis negara, perbankan syariah justru dapat meningkatkan nilai keuangannya dan meningkatkan data-data keuangan serta suku negara dalam krisis global di mana Indonesia berada pada krisis pada tahun 2007 hingga 2009, dan pada saat itu banyak bank-bank di Indonesia yang justru mereka mengalami penurunan, akan tetapi beberapa perbankan syariah justru mengalami kenaikan yang berturut-turut dan signifikan. Contohnya, rata-rata perbankan syariah berhasil mencapai tingkat efisiensi yang sempurna, yaitu skor 1000 baik berdasarkan model CRS maupun VRS berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan model CRS selama tahun 2007 hingga 2009 ketika pada saat itu dalam krisis hanya Bank Muamalat sebagai satu-satunya BUS, Bank Hanifah Rohmi dan Dewi Zaini Putri, analisis efisiensi perbankan 327 usaha syariah yang berhasil mempertahankan tingkat efisiensi yang optimal, yaitu Bank Permata Syariah dan Bank Cimniaga Syariah. Dari situ bisa disimpulkan bahwasanya perbankan syariah memiliki tingkat dominasi yang tinggi dan mampu POI. Baik, jadi tadi saudara menyebutkan bahwa BSI bisa bersaing di era Kurang dari 1 menit. apakah Anda bisa menyebutkan inovasi besar dari bank syariah tersebut selama 5 tahun terakhir ini? Terima kasih. fokus pada bank besar mendorong progres dan membuka ruang inovasi BSI. Mereka membuka open
API Inkubasi Inovasi Syariah dan Sensbox bersama BI atau OJK. Artinya bukan menutup inovasi, tapi justru Waktu kurang dari 10 detik. menjadi platform utama bagi inovasi yang lebih luas. Data menunjukkan banyak produk digital syariah seperti BSI Mobile, kerjasama Pay Later Syariah, Waktu wakaf telah digital, dan lain-lain. Dilanjutkan pembicara kedua dari tim kontra. Apakah pembicara kedua dari tim kontra sudah siap? Waktu terhitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih. Selaku pembicara kedua dari tim kontra akan memperkuat pendapat dari rekan kami. Argumen tim kontra tidak setuju karena alasan yang pertama yaitu bank negara berperan penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan syariah. Alasan ini merupakan kekuatan modal dan jaminan BUMN memberikan perlindungan terhadap sektor keuangan syariah dan tunjangan ekonomi atau krisis finansial, sehingga ekosistem industri tetap stabil dan memungkinkan inovasi untuk berkembang dalam lingkungan yang aman. Tanpa dominasi BUMN, risiko instabilitas pasar bisa meningkat, yang justru menghambat pertumbuhan inovasi karena bank kecil vintage akan menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi. Alasan yang kedua yaitu sinergi dan koordinasi antar lembaga lebih mudah dilakukan melalui BUMN. Dominasi bank milik negara memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dengan otoritas regulasi seperti OJK, Bank Indonesia, dan kementerian terkait. Hal ini mempermudah implementasi regulasi dan program inovasi yang bersifat lebih nasional, termasuk pengembangan teknologi digital dan produk syariah, sehingga ekosistem perbankan syariah dapat berkembang secara lebih terstruktur dan terkendali. Lalu alasan yang ketiga yaitu kami menyampaikan bahwa BSI tetap melakukan inovasi digital secara signifikan. Meskipun BUMN memiliki birokrasi panjang, BSI telah meluncurkan layanan inovatif seperti BSI Mobile dan digital onboarding, e-wallet syariah, dan integrasi sistem pembayaran yang digital, yang membuktikan bahwa bank milik negara tetap mampu berinovasi di era digital dan menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Lalu alasan yang keempat yaitu bank swasta dan fintech tetap memiliki segmen pasar tersendiri. Walaupun BSI mendominasi pangsa pasar tertentu, bank swasta dan fintech tetap dapat fokus pada segmen mikro, UMKM, dan seperti koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tetap dapat muncul dari berbagai segmen karena bank kecil memiliki efisiensi dan kreativitas untuk melayani kebutuhan masyarakat yang tersendiri yang berbeda. Lalu alasan yang kelima yang bisa kita sampaikan yaitu kehadiran negara memastikan prinsip syariah yang bisa tetap terjaga. Bank BUMN memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua produk keuangan syariah mematuhi prinsip amanah syariah, aman, halal, dan adil, sehingga masyarakat bisa mempercayai sistem keuangan syariah secara luas dalam pengawasan negara. Inovasi tetap bisa dikembangkan tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Apakah POI diterima? Mohon maaf saudaraku, belum diterima. Hal ini sejalan dengan SDGs nomor 8 yaitu pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas. Mohon maaf, belum bisa diterima. Memperkuat sektor keuangan syariah. SDG nomor 9 yaitu inovasi, persaingan sehat mendorong inovasi teknologi perbankan. Tetapi sinergi BUMN juga mendukung ekosistem yang stabil. Lalu SDG nomor 10 yaitu mengurangi ketimpangan, keterlibatan semua pihak dalam inovasi membantu mengurangi gerakan politik. Terima. POI selama 15 detik terhitung dari sekarang. Oke, bagaimana dengan pertumbuhan fintech yang tumbuh setelah infrastruktur pembayaran digital, kalau tidak ada fondasi besar di awal, bagaimana inovasi kecil-kecilan akan punya pangsa pasar yang besar? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Dengan melakukan kreativitas yang kecil yang bisa dilakukan, dengan melakukan kreativitas biasanya mereka akan bisa membangun ekonomi mikro dengan meskipun dengan jangka waktu yang tidak singkat, mereka bisa membangun kreativitas tersebut dengan waktu yang lebih lama tersebut. Terima kasih. Lalu sumber yang selanjutnya yaitu referensi kita ambil dari jurnal dan data Karin Konsultur 2024. Waktu tersisa 10 detik. 78% inovasi produk syariah berasal dari sektor non BUMN. Laporan Bank Indonesia 2023 digital onboarding dan mobile banking BSI menunjukkan karena inovasi teknologi bank BUMN. Sekian, terima kasih. Untuk jadi tim kontra.
dilanjutkan pembicara ketiga dari tim Pro. Pembicara ketiga dari tim Pro, apakah sudah siap? Siap. Waktu terhitung sejak 3, 2, 1. Baik, saya dari tim Pro selaku pembicara ketiga akan menyampaikan argumen saya. Dominasi BUMN menciptakan pasar yang tidak kompetitif. Bank syariah milik negara seperti BSI menguasai lebih dari 60% pangsa pasar perbankan syariah. Bank syariah milik negara seperti BSI dengan kekuatan modal besar dan dukungan pemerintah, mereka menjadi pemain dominan yang sulit disaingi oleh bank syariah swasta maupun fintech syariah. Akibatnya, inovasi dari pihak lain sulit berkembang karena kompetisi tidak sehat. Fokus pada stabilitas, bukan inovasi. Sebagai entitas milik negara, bank syariah BUMN cenderung mengedepankan kehati-hatian dan kepatuhan birokratis. Orientasi mereka lebih ke stabilitas dan pencapaian target pemerintah, bukan pada inovasi produk atau layanan yang disruptif. Inovasi finansial seringkali butuh keberanian mengambil resiko, sesuatu yang jarang muncul di institusi berorientasi birokrasi. Dominasi bank syariah milik negara justru memperkuat fondasi ekosistem dominasi bank syariah milik negara. Seperti BSI, Bank Syariah Indonesia, sebenarnya menciptakan fondasi kuat bagi pertumbuhan industri syariah nasional. Dengan modal besar, jaringan luas dan dukungan pemerintah, bank-bank ini mampu membangun infrastruktur dasar sistem pembayaran syariah, digital banking, literasi, regulasi, dan standar produk. Bank besar mendorong kolaborasi dan membuka ruang inovasi BSI dan bank syariah milik negara lainnya. Kini aktif berkolaborasi dengan fintech, startup, dan UMKM. Misalnya, mereka membuka Open API, inkubasi inovasi syariah, dan sandbox bersama BI atau OJK. Artinya, bukan menutup inovasi tetapi justru menjadi platform utama bagi inovasi yang lebih puas. Data menunjukkan banyak produk digital syariah seperti BSI Mobile, kerjasama paylater syariah, wakaf digital, dan lain-lain lahir dari kolaborasi dengan pihak swasta. Dominasi bukan hambatan, tapi katalis. Sementara dominasi negara seringkali hanya fase transisi dalam pembangunan industri baru. Saat industri sudah stabil dan regulasi matang, para swasta akan meningkatkan dengan sendirinya. Pemerintahan hanya memastikan bahwa industri keuangan syariah tidak tumbuh tanpa arah atau terfragmentasi. Dalam jangka panjang, dominasi BSI bisa jadi batu loncatan bagi ekosistem yang lebih kompetitif dan inovatif. Jadi, menurut saya, dominasi bank syariah milik negara tidak menghambat inovasi. Waktu kurang dari 1 menit. Malah menjadi penggerak awal yang menciptakan kepercayaan, standar, dan peluang kolaborasi untuk pihak swasta dan startup. Banyak startup syariah mengeluhkan proses kerja sama yang lambat dan birokratis karena harus melewati lapisan persetujuan korporat dan regulasi internal BUMN. Kolaborasi seperti ini sering berakhir sebagai pameran sinergi daripada kemitraan sejati yang melahirkan inovasi radikal. Bandingkan dengan ekosistem di Malaysia atau Inggris. Di sana bank syariah swasta justru berfungsi sebagai venture partner bagi startup. Model kolaborasinya lebih sejajar dan adaptif. Cukup sekian, terima kasih. Dilanjutkan pembicara ketiga dari tim kontra. Pembicara ketiga dari tim kontra, apakah sudah siap? Sudah. Waktu debat terhitung dari 3, 2, 1. Baik, saya dari pembicara 3 akan sebelumnya terima kasih atas pandangan dari tim Pro, yaitu tentang dominasi bank syariah milik negara yang menghambat tumbuhnya inovasi di sektor keuangan syariah Indonesia. Pertama, persaingan tidak sehat menekankan pertumbuhan bank kecil dan fintech syariah. Memang itu benar, namun dari bank syariah, bank negara berperan penting juga dalam menjaga stabilitas sektor perbankan syariah, kekuatan modal, dan BUMN memberikan perlindungan terhadap sektor keuangan syariah dan guncangan ekonomi atau krisis finansial.
sehingga ekosistem industri tetap stabil dan memungkinkan inovasi untuk berkembang dalam lingkungan yang aman. Tanpa dominasi BUMN, risiko instabilitas pasar bisa meningkat, yang justru bisa menghambat pertumbuhan inovasi karena bank kecil dan fintech akan menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Lalu, bank swasta dan fintech juga tetap mempunyai pasar tersendiri, yaitu bank swasta dan fintech tetap dapat fokus pada segmen mikro, UMKM, dan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tetap muncul dari berbagai segmen, karena bank kecil memiliki fleksibilitas dan kreativitas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dan juga, kehadiran negara memastikan prinsip syariah tetap terjaga. Bank BUMN memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua produk keuangan syariah mematuhi prinsip amanah, halal, dan adil, sehingga masyarakat dapat mempercayai sistem keuangan syariah secara luas. Dengan pengawasan negara, inovasi tetap bisa dikembangkan tanpa mengorbankan kepatuhan prinsip syariah. Meskipun BSI mendominasi pasar, kehadiran bank syariah BUMN menjaga stabilitas sektor perbankan, memudahkan koordinasi regulasi, dan tetap melakukan inovasi serta inovasi digital seperti BSI Mobile dan Onboarding BI 2023. Sebagaimana di Dasar Hukum UU Nomor 21 Tahun 2008 dan POJK Nomor 13 Tahun 2022 memastikan produk syariah tetap amanah sesuai regulasi. Dalil Quran Surat Al-Maidah 2, prinsip kolaborasi dan kompetensi sehat, serta hadis Nabi, barang siapa yang menipu kami, bukan golongan kami, menegakkan amanah dan kejujuran. Dengan ini, bank syariah milik negara tidak menghambat inovasi di sektor keuangan syariah Indonesia. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan dengan pembicara simpulan yang akan dipilih dari masing-masing pembicara dari tim 2 atau pembicara kedua atau ketiga dari masing-masing tim. Dari tim Pro memilih pembicara keberapa? 2. Dari tim kontra memilih pembicara keberapa? 2. Waktu penyampaian simpulan selama 3 menit. Pembicara simpulan tim Pro apakah sudah siap? Waktu terhitung dimulai dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari tim Pro bahwasanya dominasi bank syariah milik negara memang menciptakan fondasi, tapi juga menutup ruang tumbuh bagi inovasi independen. Tanpa kompetisi yang seimbang, ekosistem syariah akan stagnan dalam zona nyaman, maju secara aset tapi lambat dalam inovasi. Bantahan terhadap argumen 1, pasar tidak kompetitif. Memang benar, BSI menguasai pangsa pasar besar, tapi dominasi tidak selalu berarti monopoli yang mematikan kompetisi. Justru dengan posisi kuat, BSI membuka jalan bagi lahirnya ekosistem yang lebih matang. Banyak fintech dan bank syariah kecil sekarang memanfaatkan infrastruktur dan kepercayaan pasar yang dibangun oleh BSI. Tanpa pemain dominan yang menstabilkan pasar, sektor syariah bisa tetap kecil dan tersebar, sulit menembus kesadaran publik. Dominasi di awal bisa menjadi strategi nasional, bukan hambatan. 2. Fokus pada stabilitas, bukan inovasi. Betul, BUMN punya kecenderungan hati-hati, tapi justru menjaga reputasi industri keuangan syariah yang masih muda dan sensitif terhadap isu kepercayaan. Inovasi tidak harus berarti nekat. Inovasi bisa lahir dari penguatan tata kelola, digitalitas sistem, dan inklusi keuangan yang luas. Contohnya BSI Mobile, wakaf digital, dan integrasi QRIS syariah adalah bentuk inovasi terukur yang tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Konsolidasi mengikis keragaman produk. Konsolidasi memang menyatukan produk, tapi itu juga menyingkirkan tumpang tindih dan inefisiensi yang sebelumnya membingungkan nasabah. Dengan satu entitas besar, BSI bisa lebih fokus pada pengembangan produk unggulan nasional dan memberi ruang bagi pemain lain mengisi ceruk pasar yang belum bergerak, misalnya fintech pembiayaan mikro syariah, P2P, zakat digital, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, konsolidasi memperjelas segmentasi pasar, bukan mematikan kreativitas.
secara formal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan dan kolaborasi setuju, tapi dominasi menurunkan kolaborasi lintas sektor. Kalau dulu mungkin iya, tapi sekarang trennya berubah. BSI dan pemerintah mendorong ekosistem keuangan syariah terintegrasi lewat halal value chain. Waktu dari saya 10. Kerjasama dengan startup dan program ekonomi syariah nasional MES Connect, kolaborasi lintas sektor justru semakin difasilitas karena menghindarinya. Waktu telah berakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara simpulan dari tim kontra, apakah sudah siap? Siap. Waktu terhitung dari 3, 2, 1. Terima kasih, saya akan menjelaskan kesimpulan dari tim kontra. Saya pertama kenapa kita menolak mas kali ini, yaitu yang pertama, Bank Negara berperan penting menjaga stabilitas sektor keuangan syariah. Kekuatan modal dan jaringan BUMN memberikan perlindungan terhadap sektor keuangan syariah. Kedua, sinergi dan koordinasi antar lembaga lebih mudah dilakukan melalui BUMN. Hal ini mempermudah implementasi regulasi dan program inovasi yang bersifat nasional, termasuk pengembangan teknologi digital dan produk syariah, sehingga ekosistem perbankan syariah dapat berkembang secara lebih terstruktur dan terkendali. Alasan yang ketiga yaitu BSI tetap melakukan inovasi digital secara signifikan. Meskipun BUMN memiliki birokrasi panjang, BSI telah meluncurkan layanan inovatif seperti BSI Mobile dan e-wallet syariah. Lalu yang keempat, bank swasta dan fintech tetap memiliki segmen pasar tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tetap dapat muncul dari berbagai segmen karena bank kecil memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dan kreativitas untuk melayani masyarakat dengan cara yang berbeda. Alasan yang kelima yaitu kehadiran negara memastikan prinsip syariah tetap terjaga. Bank BUMN memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua produk keuangan syariah mematuhi prinsip amanah, halal, dan adil. Meskipun BSI mendominasi pasar, kehadiran bank syariah BUMN menjaga stabilitas sektor perbankan, memudahkan koordinasi regulasi, dan tetap melakukan inovasi digital seperti BSI Mobile dan digital onboarding sesuai data diambil dari Bank Indonesia tahun 2023. Bank swasta dan fintech tetap memiliki segmen tersendiri sehingga inovasi tetap muncul. Dasar hukum yang kita ambil yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan POJK Nomor 13, POJK Nomor 2 Tahun 2022 yang memastikan bahwa produk syariah tetap amanah dan sesuai dengan regulasi. Dalil Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu prinsip kolaborasi dan kompetisi sehat serta hadis Nabi barang siapa yang menipu kami bahwa yang menipu kami bukan golongan kami, menekankan amanah dan kejujuran. Dengan ini kami sebagai tim kontra dengan tegas menolak keras mosi ini. Terima kasih, bangga menjadi tim kontra. Sampaikan terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Debat telah berakhir. Jadi tim pro dan tim kontra bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih.